Agung Prayogi, saya Adriansa, saya Naprian Informansio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Informansio. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari operand. Fungsi dari operand ini itu mencari nilai rata-rata dari suatu baris atau record dari suatu tabel. Contohnya seperti ini. Sekarang terlebih dahulu. Di sini menampilkan yaitu operand itu menampilkan rata-rata gaji dari suatu setiap karyawan di setiap masing-masing departemen. Kita akan lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, kita lanjut ke fungsi count. Fungsi count itu menghitung baris atau rekod dari suatu tabel. Contohnya seperti ini. Sekarang ini terlebih. Nah, di sini count ini menghitung berapa banyak karyawan yang bekerja di suatu pekerjaan, kemudian di setiap masing-masing departemen. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi max. Fungsi max itu yaitu mencari nilai tertinggi dari suatu record tabel. Contohnya kita ingin mencari gaji tertinggi dari setiap karyawan. Nah, ini sudah tampil, contohnya akan seperti ini, gaji tertinggi dari semua karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Istiqomah. Saya di sini akan menjelaskan tentang function to char, to date, dan to number. Di sini pertama saya akan menjelaskan function to char terlebih dahulu. Function to char ini digunakan untuk mengkonversi data bertipe number atau tanggal menjadi data karakter. Berikut merupakan sintak dari function to char, yaitu select to char sysdate dd mon jjy from 2. Di sini kita coba running. Nah, baik, di sini mengeluarkan output yaitu to char sysdate 2 Jun 2017. Sysdate di sini merupakan menampilkan tanggal atau waktu sekarang, sedangkan di sini mengeluarkan output 0202 didapat dari DD ini, sedangkan Jun didapat dari Mon, 2017 ini dapat dari JYY karena ini berjumlah 4, jadi menampilkan tahunnya itu ada 4 angka. Selanjutnya saya akan menjelaskan function to date. To date di sini digunakan untuk mengkonversi data bertipe karakter menjadi tanggal. To date di sini merupakan kebalikan dari function to char, dan ini merupakan sintaknya. Ikut kita running. Dan mengeluarkan output 1 November 2001. Output ini didapatkan dari 01 ini 0 DD ini mengambil dari angka ini 01, sedangkan November di sini mengambil dari 11 ini, karena bulan 11 itu kan bulan November, jadi masuk ke November dan 2001. Selanjutnya saya akan menjelaskan function to number. Function to number itu digunakan untuk mengkonversi data bertipe karakter menjadi angka. Dan ini merupakan contoh sintaknya. Kita coba running.
Di sini mengeluarkan output 50. 50 ini didapat dari perkalian antara 5 dan 10. 5 ini merupakan string dan dikalikan dengan 10. Dan maka menghasilkan output 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azransyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama, NVL. NVL yang memiliki variabel nilai dan pengganti. Berfungsi untuk mensubstitusi dengan variabel pengganti jika variabel nilai merupakan nol. Di sini sintaknya yaitu select last name NPL to char commission PCT not applicable commission from employees. Kita running. Sedang running, dan ini hasilnya. Hasil dari NVL tadi. Lalu yang kedua yaitu NVL2 dengan yang berisi variabel. Di sini saya beri variabel misalnya variabel 1, 2 dan 3. Maksudnya jika variabel 1 bernilai 0, maka variabel 2 akan menjadi nilai kembalian atau nilai kembali. Jika tidak 0 variabel 1 tadi, maka variabel 3 yang akan menjadi nilai kembalinya. Langsung saja kita run. Ini contoh sintaknya yaitu select last name salary NVL2 commission PCT salary plus dalam kurung salary kali commission PCT salary income from employee. Ini hasil runningnya. Lalu yang ketiga yaitu function variance atau nilai. Itu berfungsi untuk menghitung nilai varian dari suatu kolom. Di sini sintaknya yaitu select variance salary over order by hire that as variant from employees. Kita running. Dan ini hasil dari nilai variance function tersebut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janati Atsrita Fitri dengan NPM 1517051184. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi pada database Oracle. Saya mendapat kajian untuk menjelaskan stddev, min, sum, dan null if. Langsung saja. Function yang akan saya jelaskan yaitu pertama function stddev. Langsung kita ketik sintaknya. Select stddev. Kita ambil kolom employee ID dari tabel kita klik run. Di sini fungsi stddev ini yaitu standar defisiasi, di mana kita ingin mengetahui banyaknya keragaman yang ada di employee ID pada tabel employees. Jadi hasilnya keragaman yang ada di kolom employee ID adalah sebesar ini. Fungsi yang kedua yaitu min. Sintaknya select min employee ID dari tabel employees. Kita running. Karena kita hanya merunning fungsi min, jadi kita hanya memblok sintak yang fungsi min. Kita running.
hasilnya 100. Jadi fungsi min ini untuk mengetahui nilai terkecil pada suatu kolom. Jadi nilai terkecil pada kolom employee yaitu 100. Fungsi yang ketiga yaitu select sum employee ID dari tabel employees. Kita running. Jadi fungsi sum di sini kita ingin mengetahui banyak apa jumlah nilai yang ada di employee ID. Nah, nilainya yang ada di kolom employee ID yaitu sebesar 3002 jumlahnya. Jadi sum ini untuk jumlah nilai. Yang keempat yaitu null if. Null if ini saya mencari di e-learning Oracle. Nah, di sini ada materi null if. Penjelasannya itu fungsi null if membandingkan dua ekspresi. Jika mereka memiliki nilai yang sama pada kedua ekspresi, misalnya 4, misalnya data pertama nilainya 4 dan ekspresi kedua nilainya 4, maka akan menghasilkan 0. Jadi kalau misalnya ekspresi pertama 4, ekspresi kedua 4, maka hasilnya akan 0. Namun jika mereka tidak sama kedua ekspresinya, misalkan nilai ekspresi yang pertama itu 4, tapi nilai ekspresi yang kedua itu 16, maka fungsi yang akan dihasilkan yaitu 4, karena di sini dijabarkan the function returns the first expression. Jadi kalau nilainya nggak sama, maka yang akan dihasilkan yaitu ekspresi yang pertama. Bentuk null if itu fungsinya null if buka kurung ekspresi 1, ekspresi 2 tutup kurung. Nah, di sini contohnya pada tabel ini yang sama itu Curtis dan Davis yang memiliki nilai sama-sama 6, maka hasilnya 0. Namun pada Ellen dan Abel hasilnya 5 karena 5 dan 4 tidak sama nilainya. Ekspresi yang pertama yaitu 5 dan ekspresi kedua yaitu 4. Jika tidak sama nilainya, maka akan keluar ekspresi yang pertama yaitu 5. Begitu juga dengan Lex dan Dihan. Langsung saja ke SQL command-nya. Select null if 4,4 from dual. Nah, dari tabel dual ini kita akan mencari nilai dengan null if-nya. Kita running, maka nilainya akan 0. Nilainya benar 0. Lalu kalau ini kita ganti jadi 45, kita blok function null if-nya, lalu kita running, maka yang akan keluar adalah ekspresi pertama, di mana ekspresi pertamanya adalah 45. Kenapa yang keluar hanya ekspresi yang pertama? Karena sesuai penjelasan yang ada di e-learning Oracle tadi, jika tidak sama nilainya, maka akan menghasilkan ekspresi yang pertama. Sekian penjelasan function dari saya, semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koalisi cache and decode. Nah, untuk yang pertama itu koalisi terlebih dahulu. Jadi yang namanya koalisi itu merupakan fungsi yang mengembalikan yang kembali pada value yang non-null. Nah, ini contohnya, select koalisi last name to child manager ID as name. Nah, ini kita copy paste saja, klik di sini.
Nah, setelah itu kita running. Jika kita telah running, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ini fungsi koalisi ini, jadi misalkan tabel pertama dan kedua. Tabel pertama itu ada isinya dan tabel kedua itu kosong, maka tabel pertama yang akan ditampilkan. Jika tabel kedua kosong dan tabel pertama kosong, maka tidak akan ditampilkan. Nah, untuk yang kedua itu cache sendiri ini, jika tidak ada kondisi yang benar, pernyataan cache akan mengembalikan nilai pada klausa cache. Jika klausa cache dihilangkan dan tidak ada kondisi yang benar, pernyataan cache akan mengembalikan null. Kita dapat memiliki hingga 255 perbandingan dalam pernyataan cache. Setiap when klausa, when dianggap 2 perbandingan. Nah, ini contoh dari SQL scriptnya. Kita copy saja. Terus jika kita running di sini, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk yang ketiga itu, ini tentang decode. Nah, jadi decode sendiri ini penjelasannya, jika dalam suatu kolom variabel 1 terpenuhi, maka akan dipilih nilai 1. Jika yang dipenuhi variabel 2, maka nilai 2 yang akan tampilkan. Dan jika semua variabel tidak dipenuhi, maka yang ditampilkan nilai 3. Variabel dan nilai dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kayak gini. Ini kan ada tabel kayak gitu. Nama dan nilai ini. Jika kita akan menampilkan tabel tersebut dengan menambahkan kolom keterangan nilai 9 berarti sangat baik, 7 baik, 5 kurang, dan 4 jelek. Nah, terus SQL scriptnya kayak gini. Nah, setelah itu, jika kita running outputnya, maka akan keluar seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Sekian penjelasan tentang function yang berfungsi dari kelompok kami. Wassalam.